Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah pesankan dalam ayat yang tadi kita simak bersama. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah memanggil kaum muslimin, memanggil para ayah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, para ayah, para penanggung jawab pendidikan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah memandatkan kepada para ayah untuk memikul tanggung jawab menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan dia, anak-anak dan istrinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga peran penting seorang ayah selain sebagai kepala rumah tangga adalah peran sebagai seorang pendidik, mendidik orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam proses pendidikan ada satu komponen yang sangat penting yang tidak boleh kita lalaikan, yaitu keteladanan, contoh. Sampai-sampai dikatakan kalaulah keteladanan bukan yang paling penting dari sebuah proses pendidikan, maka keteladanan adalah sebuah komponen yang sangat penting. Mengapa demikian? Disebutkan karena manusia diciptakan memiliki sifat meniru. Dan sifat meniru pada usia anak-anak sangat kuat. Para ahli mengatakan bahwasanya anak adalah sosok yang paling mudah meniru. Menurut mereka, di awal masa pertumbuhan seorang anak, dia akan melihat orang-orang dewasa di sekitarnya adalah sosok yang memiliki banyak hal yang belum dia miliki. Sehingga dia meyakini bahwasanya semua yang dilakukan oleh orang dewasa adalah sebuah kebenaran. Sehingga seorang ayah di mata seorang anak yang masih polos, dia adalah sosok makhluk yang paling sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ahli mengatakan bahwasanya naluri meniru pada anak, naluri mencontoh pada anak mulai muncul di usia mereka 2 tahun. Dan naluri meniru ini semakin kuat dan semakin memuncak
di usia 5 atau 6 tahun, usia TK atau sebelum masuk sekolah dasar. Ini anak sedang kuat-kuatnya meniru orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kemudian setelah melewati masa itu, maka kemudian grafiknya menurun, melandai, dan mencapai titik keseimbangan ketika mereka berada di akhir masa kanak-kanak menjelang masa remaja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahkan lebih dari sekedar itu, daya serap anak ketika meniru perilaku orang dewasa ternyata melampaui perkiraan banyak para orang tua. Seorang anak akan sangat mudah terpengaruh dengan gaya muamalah orang tuanya. Bagaimana orang tuanya, ayahnya bergaul dengan tetangganya. Bagaimana dia menyerap gaya ayahnya ketika bercerita dengan teman kerjanya. Sehingga akan terjadi bahwasanya kecenderungan jiwa yang ada pada anak itu merupakan ciplakan dari kecenderungan jiwa yang ada pada ayah-ayah mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga di sini diingatkan kepada kita para ayah bahwasanya seorang ayah dia tidak punya pilihan kecuali harus siap menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbicara tentang keteladanan, maka di dalam keteladanan ada hal yang penting perlu kita perhatikan. Bahwasanya seorang ayah tidak hanya bagaimana dia tampil baik di hadapan sang anak, tetapi lebih dari itu dia membutuhkan ketulusan dan sikap konsisten, yaitu adanya keselarasan antara ucapan ayah dan perilaku mereka. Dan keselarasan antara perbuatan dan ucapan di dalam Islam ini suatu hal yang dituntut, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang perbuatannya tidak sejalan dengan ucapannya. Allah berfirman dalam surat Shaf, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma taf'alun." Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kemurkaan Allah kalau engkau berbicara sesuatu yang engkau sendiri tidak mengamalkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang anak menurut para pengamat di usia 6 tahun mereka sudah memiliki kemampuan untuk melihat seberapa konsisten sang ayah dalam mendidik dia. Dia sudah bisa melihat, membandingkan antara ucapan-ucapan ayahnya dengan perbuatan-perbuatan kesehariannya. Sehingga doktrin apapun tidak akan membuahkan hasilnya ketika seorang anak tidak menemukan keselarasan ini pada diri pendidik mereka. Seorang anak mungkin tidak memahami nasihat-nasihat orang tuanya, pesan-pesan secara lisan dari orang tua yang masuk ke telinga mereka. Namun seorang anak akan mengambil pelajaran dari bahasa tubuh dan perilaku orang tua mereka. Sehingga kaum muslimin, betapapun mereka telah mendengar arahan dan nasihat lisan, maka yang akan lebih membekas di dalam perilaku mereka adalah apa yang dia lihat dilakukan oleh kedua orang tuanya. Perilaku, ucapan, dan tindak tanduk yang dia lihat dengan dua matanya, baik itu perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Sungguh para salaf sudah mengingatkan perkara ini. Dicontohkan Amr bin Utbah. Beliau punya seorang anak yang anaknya dia titipkan kepada seorang guru. Maka dia suatu kali berpesan kepada guru yang mengajari putranya dengan mengatakan, hendaknya perbaikan pertama yang kau lakukan terhadap anakku adalah engkau perbaiki dirimu. Karena pandangan mata anak-anak selalu tertuju kepadamu. Yang baik menurut anak-anak didikmu adalah apa yang kau lakukan.
dan yang buruk menurut anak didikmu adalah apa yang kau tinggalkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada bimbingan-bimbingan beliau kepada kita para orang tua, di sana terkandung banyak sekali maslahat. Dalam sebuah sabdanya Rasul memerintahkan kepada kita para ayah. Beliau mengatakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Rasul berpesan kepada kita para ayah, jadikan sebagian salat-salatmu engkau kerjakan di rumahmu. Artinya di sini perintah kepada para orang tua agar ketika mereka melakukan ibadah-ibadah 5 waktu di masjid-masjid kaum muslimin bersama jamaah yang lain, maka jangan habiskan solatnya semuanya dikerjakan di luar rumah. Kerjakan sebagian solat-solatnya di dalam rumah. Ini pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, wala tattakhiduha qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Para ulama menerangkan ini perintah kepada kita para orang tua untuk meramaikan rumah kita dengan ibadah. Jangan rumah kita sepi dari ibadah layaknya kuburan, yang kuburan itu bukan tempat kita melakukan ibadah. Di sini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita para orang tua meramaikan rumah dengan ketaatan, dengan salat-salat sunnah, dengan membaca Al-Quran, dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya sebaik-baik salat seorang pria adalah di rumahnya, kecuali salat fardu yang 5 waktu. Ini menunjukkan bagaimana agar seorang ayah mengisi rumahnya dengan ibadah. Sehingga para ulama mengambil pelajaran dari bimbingan Rasul ini adalah agar seorang ayah menjadi figur yang dicontoh di rumah. Bagaimana anak akan melihat orang tuanya membaca Al-Quran, bagaimana anak akan melihat orang tuanya sholat, bagaimana orang tuanya melakukan banyak ketaatan. Di samping juga agar rumahnya berkah, dijauhi oleh setan, dan mengundang para malaikat agar datang menjadikan rumah kita rumah yang teduh. Namun di sisi lain para ulama mengambil sebuah faedah tarbiyah. Ada nilai pendidikan dari pesan Rasul ini, bahwasanya bagaimana agar seorang tua dia meramaikan rumahnya dengan ibadah, agar para wanita yang mungkin jarang ke masjid, anak-anak perempuan yang jarang datang ke masjid, anak-anak kecil yang belum waktunya dibawa ke masjid, mereka sudah melihat bagaimana ayah mereka mengerjakan sholat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kepada masalah keteladanan, maka di sini peringatan buat kita semuanya betapa pentingnya seorang ayah menyadari tugas yang besar ini, bahwasanya dia mau tidak mau punya pengaruh yang besar terhadap perkembangan agama anak-anak mereka, perkembangan akhlak anak-anak mereka. Sehingga dipesankan kepada kita para ayah untuk menjaga perilaku dan bisa memainkan peran yang sedang dibutuhkan oleh anak-anak yang kita cintai, yaitu peran sebagai tauladan, peran sebagai penuntun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semua adalah tugas kita. Entah dirasa berat, entah dirasa ringan, ini semua adalah demi tercapainya cita-cita kita untuk mendidik generasi penerus kita menjadi anak-anak yang mereka memiliki kesalehan, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan
dan keturunan-keturunan yang menyejukkan pandangan mata kami, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qimus shalah.